Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu 12 ini untuk UI UX kita berfokus pada states of thinking. Capaian pembelajaran di minggu 12 ini adalah mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengembangan UI UX dengan memanfaatkan desain pemikiran atau states of thinking. Ini merupakan salah satu penyemangat bahwa positive thinking, positive emotion, and understanding condition will grow brilliant ideas. Jadi kita mau tidak mau, kalau mau mengembangkan satu karya untuk bangsa, maka kita harus punya pemikiran positif terhadap lingkungan sekitar, ya. Karena di Indonesia ini banyak ide, banyak permasalahan yang bisa kita pecahkan. Oke, pendahuluan. Desain adalah proses yang mengubah arahan atau persyaratan menjadi produk jadi atau solusi desain. Proses desain dapat terdiri dari 7 tahap: mendefinisikan atau define, penelitian atau research, ide atau idea, prototype atau prototype, memilih atau select, melaksanakan atau implement, dan belajar atau learn. Ketujuh-tujuhnya ini membutuhkan pemikiran desain. Jadi ketujuh tahap pada proses desain itu membutuhkan pemikiran tentang desain. Proses desain melibatkan kreativitas tinggi, tetapi dengan cara yang dikendalikan dan diarahkan oleh sebuah proses, sehingga proses desain tersebut dapat disalurkan untuk menghasilkan solusi praktis yang layak untuk masalah desain, memenuhi atau mengungguli tujuan singkat yang dinyatakan. Jadi seseorang pada saat melakukan proses desain itu membutuhkan kreativitas dari orang yang membuat atau orang yang bertanggung jawab dalam mendesain. Saya pernah bercerita bahwa saya saat menciptakan satu template khusus untuk PowerPoint saja untuk mata kuliah tertentu, saya membutuhkan waktu 1-2 minggu. Kenapa kok lama? Karena memang membutuhkan ide-ide kreatif yang bisa saya tempel, misalnya dari sisi halaman awal atau cover, lalu halaman isi, desainnya yang kayak begini ini, gak sembarangan. Penting ini jenis fontnya, tebal atau tidak, besarnya font itu juga mempengaruhi. Kayak seperti ini, jenis font saya pilih. Oh, kalau saya di setiap kali saya ngajar ini, pertama kali yang begini itu pasti fontnya ukurannya 32. Menurut saya ini paling bagus. Kalau udah 32, saya ciptakan lagi. Kalau mau turunnya itu menjadi 28, turun lagi 24, turun lagi 20, turun lagi 16. Itu maksimal paling gede segitu, ya, paling kecil 16 poin. Oke. Nah, sementara kreativitas dalam desain itu penting, desain adalah kegiatan yang melayani tujuan ekonomi dan kreatif. Proses desain itu membantu memastikan bahwa desain itu memenuhi semua pertimbangan yang kita pikirkan. Usernya kah, tujuannya kah, prosesnya kah, semuanya. Nah, proses tersebut yang dilakukan tadi itu bertujuan untuk menghasilkan sejumlah kemungkinan solusi
dan menggunakan beberapa teknik atau mekanisme yang mendorong peserta untuk berpikir di luar kebiasaan dalam mengejar solusi yang kreatif atau inovatif. Coba teman-teman perhatikan, kalau proses penjualan kita hanya itu saja, misalnya nih seorang UMKM hanya melihat temennya sebelah sama-sama jualan pentol misalnya, oh jualan pentol si toko A, bukan toko, si orang A ini dia cuman duduk di situ aja bisa berhasil gitu. Bisa banyak yang beli. Kalau kita cuman meniru itu dan tidak berpikir kreatif, maka yang mau tidak mau belum tentu kita sama dengan mereka gitu. Coba cek di Surabaya itu, di daerah Panduko ada pom bensin. Di situ ada 3 orang penjual pentol, sama-sama pentol loh. Bayangkan 3 orang penjual pentol duduk bersebelahan dan sama-sama diem, maka sudah bisa dipastikan yang membeli itu pasti orang tertentu tadi, pasti pernah membeli sebelumnya dan dia pasti pernah merasakan pentol yang dijual oleh penjual A, penjual B atau penjual C. Kalau hanya gitu-gitu aja ya selamanya dia jual mulai pagi sampai malam, ya pagi sampai malam baru pulang gitu. Karena mereka tidak menggunakan teknik-teknik tertentu, mereka tidak menggunakan ide-ide kreatif, ya pasti akan ya seperti itu aja gitu. Tapi coba sama-sama penjual pentol, sama-sama bertempat yang sama, tapi kalau penjual C dia memanfaatkan Instagram, dia memanfaatkan TikTok, dia memanfaatkan Facebook, dia memanfaatkan WA status, itu pasti akan berbeda hasilnya saat dia jualan. Apalagi kalau si penjual C ini bisa melakukan foto-foto digital yang bagus, terus dipromosikan dengan cara yang hebat, persuasion, promotionnya muncul gitu ya, maka mau tidak mau orang pasti tertarik gitu loh. Misalnya Kamis berkah gitu, Kamis berkah, Jumat ideal misalnya gitu, mereka menggunakan kata-kata Kamis berkah, Jumat ideal, ini akan mereka gunakan untuk melakukan promosi. Misalnya nih pentol seharga Rp1.000, di Kamis berkah mereka jualnya cuman harusnya 5 itu 5.000, dia jual 4.500 atau jualan 4.000 doang. Otomatis menarik pelayanan dari user untuk pembeli. Terus promosinya dipromosikan lewat Facebook, lewat YouTube, lewat IG, TikTok, itu otomatis itu hal-hal yang sangat luar biasa untuk menjualan. Kalau cuma diem aja ya hasilnya diem aja gitu loh. Kita nggak pernah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Diperlukan satu solusi yang kreatif dan inovatif seharusnya. Ada beberapa jenis pemikir dalam bidang kita itu. Di dalam hubungannya dengan UI UX ada unreflective thinker, challenge thinker, beginning thinker, practicing thinker, advanced thinker, dan master thinker. Master thinker itu pemikir tingkat atas atau yang paling dewa gitu ya. Oke, yang pertama, unreflective thinker. Apa itu? Unreflective thinker adalah orang-orang atau pemikir yang tidak merenungkan pemikirannya, tidak merenungkan pemikirannya dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Unreflective, mereka ini orang-orang yang tidak mikir apa yang akan diomongkan, apa yang nggak mau tahu, dia sebenarnya asal bunyi, asal melakukan kegiatan gitu ya. Nah, unreflective thinker ini akan membentuk opini dan mengambil keputusan berdasarkan
prasangka dan kesalahpahaman. Namun pemikiran mereka tidak akan kunjung membaik. Coba perhatikan, membentuk opini, mengambil keputusan berdasarkan prasangka. Ini manusiawi banget. Tapi pada dasarnya banyak orang-orang yang termasuk dalam golongan unreflective thinker. Cuman mereka berdasarkan prasangka saja dan adanya kesalahpahaman. Biasa tahu kalau orang-orang kita itu pasti katanya ini begini ya gitu. Misalnya nih, batu bisa menyembuhkan penyakit kanker gitu. Batu bisa menyembuhkan penyakit gondok. Memang ada bukti, tapi mereka gak berpikir kenapa kok bisa gitu. Itu yang sering terjadi di manusia. Di kaum-kaum kita biasanya seperti itu. Banyak sekali mereka yang sering berprasangka dan akhirnya terjadi kesalahpahaman. Pemikir yang tidak reflektif atau unreflective thinker, mereka itu tidak memiliki keterampilan penting yang memungkinkan mereka mengurai proses berpikirnya. Mereka tidak akan menerapkan standar seperti akurasi, relevansi, presisi, logika secara konsisten. Ini cerita gini. Pernah kejadian di informatika ITATS ya, waktu itu tahun berapa ya, 2008 atau 2009. Jadi itu yang pertama ya, itu pertama. Jadi mahasiswa ini sebenarnya anak pinter, anak yang hebat dalam hal coding, terutama basis data. Jadi kalau dia masih pinter karena dia bekerja di perusahaan yang hebat. Tapi saat mereka praktikum basis data, si dia ini praktikum basis data, ternyata nilainya C. Nah, akhirnya banyak mahasiswa yang akhirnya menyalahkan Aslab. Loh, arek pinter kok gak lulus. Loh, arek pinter kok dapet C. Apa sih lab itu? Itu. Dan itu akhirnya terjadi prasangka-prasangka yang lain ya, itu. Prasangka yang muncul, opini-opini itu. Tanpa melihat kenapa kok bisa seperti itu gitu. Ternyata kebetulan dosen pembimbingnya itu saya. Usut punya usut. Akhirnya saya mendengar itu selentingan berita. Saya jelaskan bahwasannya memang si anak ini pinter. Jadi saat itu ketahuan gini Mas Mbak. Saat itu dia praktikum, saya suruh membuat program basis data. Saya suruh membuat program basis data ya. Ternyata si anak ini programnya tidak begitu bagus. Saya bilang, loh Mas, bukannya kamu bisa ngoding ya saat itu. Dia diem, Mas, aku minta tolong dong, kamu nilai kemampuanmu dalam mengcoding ring 1 sampai 10, semakin tinggi semakin bagus. Jawabannya dia adalah 5. Bayangkan, saya itu menilai si anak ini itu nilainya 7 sampai 8. Ya bisa dibilang 8 lah. Karena menurut saya itu dia pinter. Cara ngomongnya bagus, cara memprogramnya bagus. Waktu kuliah ya, ternyata dia kok bilang 5 ya. Terus saya cek codingannya. Saya bilang, kamu bohong Mas. Tidak mungkin dengan codingan sebaik ini, sangat terstruktur, nilai codinganmu cuma 5. Kamu nggak boleh berbohong, kamu dosa. Jangan, saya bilang gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kamu kena begini maka kamu kena etika. Gitu. Etikamu nggak benar kamu ini.
Karena kalau di sisi kita akademik, kalau yang masalah etika itu bisa merusak semuanya. Etikamu jelek, pasti kita nggak akan nilai bagus gitu. Usut punya usut, ternyata betul. Dia itu adalah seorang developer, programmer di perusahaan X. Dan dia, terus kenapa kamu berbohong? Itu kamu tidak boleh begini. Jawabannya apa? Jawabannya adalah, iya Pak, sebenarnya saya itu programmer perusahaan. Saya tidak mau susah payah untuk praktikum basis data ini, karena bagi saya yang penting saya lulus Pak. Bayangkan Mas Mbak, saat dia ngomong seperti itu, perasaan saya itu kecewa banget. Saya bilang, ini tidak boleh Mas, etikamu udah jelek. Seorang mahasiswa itu seharusnya bangga dengan kemampuannya, bukan malah mengurangi apa yang dia kerjakan. Kamu sudah berbohong, tapi kamu juga jujur, gitu loh. Saya nilai kamu jujur karena kamu mau jujur, kamu ngomong gitu, tapi saya nilai kamu jelek karena kamu itu telah berbohong. Sebenarnya saya nggak bisa terima dengan pembohongan kamu, karena seorang mahasiswa itu wajib memberikan contoh yang baik di masyarakat nantinya. Ternyata dari sisi saya sih masih memberikan nilai 68, karena menurut saya dia udah jujur tapi tidak berbohong. Andai kata tidak, mungkin saya masihkan nilai 78 atau 80. Ternyata hal itu juga dilakukan di sisi asisten. Saya cross check dengan asisten, ternyata memang dia banyak permasalahan dengan asistennya, asisten lab waktu itu. Dia sering berbohong, dia sering membantah, dia sering mencari kesalahan, memutarbalikan fakta. Dan itu tidak bisa diterima sebenarnya dalam seorang mahasiswa di akademisi. Oleh karena itu, dari sisi programming kita nilai bagus, tapi dari sisi attitude kita nilai jelek. Akhirnya dikombin nilainya dosen dengan asisten, meskipun asisten itu cuma nilainya 25%, tapi nilainya tetap jelek, jatuhnya dari C, karena dia banyak berbohong dan banyak kesalahan akhirnya. Hal itu yang harusnya dipikirkan oleh teman-teman. Jadi pemikir-pemikir unreflective thinker ini perlu dihilangkan seharusnya, karena tidak boleh kalau dia seperti ini dimanapun berada, di perusahaan ataupun di kampus, karena akan merusak semuanya. Karena dia melakukan tindakan hanya berdasarkan prasangka, tidak melihat itu. Contoh pertama. Contoh kedua, di tahun saya angkatan tahun 95, waktu kuliah di Institut Teknologi Utama Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Di tahun 97 saya mau skripsi. Awalnya tahun segitu saya itu sudah berpikir membuat Al-Quran digital waktu itu. Membuat Al-Quran digital. Saat mau membuat Al-Quran digital itu saya sudah memasukkan surat Al-Baqarah sebenarnya. Ingat ya, saya membuat surat Al-Baqarah, saya ngetikin itu terjemahannya, bentuk Arabnya sama terjemahan. Ternyata suatu ketika muncul informasi bahwa angkatan tahun 95 itu tidak boleh membuat skripsi web. Itu jawabannya waktu itu. Karena saat itu saya sebagai seorang mahasiswa, maka saya akhirnya ya percaya saja. Saya tidak tahu apa-apa waktu itu. Lu tuh mentah, iya betul, gak oleh, iki lo gak oleh, iki gak oleh. Sampai akhirnya karena saya seorang saya suka animasi dan game, akhirnya saya terpaksa harus keluar dari ranah web saya, lari ke pemrograman game. Saya membuat virtual reality, saya pakai VRML, virtual reality modeling language. Akhirnya saya merubah ke sana, merubah ke dalam bentuk VR skripsinya.
Tetapi saat saya skripsi itulah saya mengetahui ternyata isu itu nggak benar. Usut punya usut, ternyata yang tidak boleh itu saat itu skripsinya si anak X ini itu terlalu simpel gitu. Dan ternyata duplikat dari skripsi yang lain, makanya tidak diperbolehkan. Dan isu yang berkembang adalah anak ini tidak boleh skripsi karena ada teman yang tanya, ya apa skripsimu? Ditolak gitu. Jadi si orang B ini tanya ke mahasiswa X ini, ya apa skripsimu? Ditolak. Loh kan gaya apa? Saya membuat web. Nah, asumsinya adalah, oh nek membuat web itu tidak boleh. Padahal bukan seperti itu. Nah, ini harus diklarifikasi atau harus ditanyakan lebih dengan jelas. Ternyata ada kesalahan di situ. Jadi unreflective thinker ini dari si mahasiswa harus dihilangkan pelan-pelan. Tapi memang tidak bisa hilang 100% karena ini memang manusiawi banget. Begitu juga dengan di UI UX, sama. Oke, tadi ini sama. Misalnya kita coba cek, ini contoh yang ketiga adalah komentar di media sosial, ya sama seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh yang saya ambil dari beberapa web. Saya cari di ini komentar di web itu macam-macam nih. Misalnya yang pertama ini seorang apa ini office boy lagi membersihkan sepatu. Kita nggak tahu apa-apa, captionnya jadi masalah gitu loh. Ini jadi masalah. Atau lagi yang ini, dasar pelacur, muka bule, muka sekat dan lo. Lah ini jadi masalah. Berubah lagi yang lain-lainnya. Kok omongannya kasar gitu? Wakilnya masuk semua tuh. Kalau di Twitter kan banyak tuh ya. Terus masuk ini lagi, sip pak, sehat selalu, tunggu jawaban sharingnya selama kuliah di Portland. Terus sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang bisa menjadi sesuatu hal yang jelek nanti. Oke ya, bahaya anak itu thinker. Pemikir kedua adalah challenge thinker. Pemikir tingkat berikutnya ini mereka memiliki kesadaran akan pentingnya berpikir terhadap keberadaan mereka dan mengetahui bahwa kekurangan dalam berpikir itu dapat menimbulkan masalah besar. Dari sisi psikologi pernah termaktub satu kondisi bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah maka Anda harus terlebih dahulu mengakui bahwa Anda memilikinya. Maksudnya gini, kalau dari si challenge thinker itu mereka pikir bahwa saat pola berpikir kita itu salah, maka akan ada banyak menimbulkan masalah yang besar. Kalau kita anggar asbun asal bunyi saja kan bahaya soalnya. Misalnya nih, saya pernah mengajar di satu vokasi D1 ya. Waktu saya ngajar, buku panduannya saya lihat, di situ jelaskan bahwasannya software itu ada 3 jenis, trialware, shareware, sama freeware. Saat itu juga saya yang protes ke pemiliknya, Pak, software itu bukan 3 jenis ini Pak. Dalam bukunya si Andrew S. Tanenbaum, software itu dibagi 2 jenis, software sistem sama software aplikasi. Software aplikasi itu seperti ini, kalau ini ragam dari software aplikasi. Akhirnya kita berasumsi, saya memberikan informasi bahwa ini salah, harus diperbaiki Pak. Kenapa? Kalau salah, maka bayangin kalau itu diberikan dibaca oleh pengajar yang memang dia nggak tahu apa-apa dan tidak berani untuk mengungkapkan yang benar seperti apa. Akhirnya pasti akan menjadi masalah untuk anak yang tadi, yang menerima ilmu tadi. Itu bahaya itu. Oke ya.
Kalau psikolog, maka kalau kamu mau memahami bahwa masalah itu, kalau kamu mau menyelesaikan masalah, maka kamu harus tahu dulu dong, kalau saya punya masalah itu bagaimana cara menyelesaikannya. Tidak boleh sembarangan. Oke ya. Nah, mereka yang berada pada challenge thinker itu mereka mempunyai pemahaman bahwa pemikiran berkualitas tinggi itu memerlukan pemikiran reflektif yang disengaja tentang berpikir. Dapat mengakui bahwa proses mental yang ada pada diri mereka itu mungkin banyak kekurangan. Namun mereka mungkin tidak dapat mengidentifikasi semua kekurangannya. Tapi paling tidak dengan cara berpikir itu, dengan berhati-hati itulah, maka kita dapat mengurangi kesalahan yang kita miliki. Yang dimaksud itu. Jadi kalau Mas Mbak misalnya tidak berkuliah di Universitas Wiraraja, apalagi kuliahnya bukan di informatika, karena gak kuliah di informatika, maka teman-teman tidak akan dapatin ilmu UI UX ini gitu. Dan otomatis teman-teman tidak akan bisa memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu aku nggak bisa, karena ini memang harus dilakukan, karena ini harus dilaksanakan oleh teman-teman. Maka mau tidak mau ya teman-teman harus tahu, oh tiba di informatika itu seperti ini ya, oh UI UX itu seperti ini ya. Tidak bisa orang yang nggak tahu UI UX tiba-tiba ngambil langsung. Makanya kenapa gaji seorang diploma di Indonesia, mereka yang di D3 atau di D2 atau D1 jauh lebih kecil biaya gajinya bila dibandingkan dengan mereka yang S1 atau S2. Karena di Indonesia itu masih melihat ijazah mas-mas sama mbak-mbak dulu, baru nanti ngecek kompetensimu gitu. Maka saran saya, ya ijazah harus dapat, IPK harus besar, tapi juga harus mempunyai kompetensi. Tidak boleh kan IPK besar bisa bagus, tidak bisa. Karena begitu IPK besar, tapi kalau kamu ya kemampuan, ya nol hasilnya. Kalau perusahaan tahu kamu kan tidak ada nilainya nanti, dan bisa jadi kamu nanti akan dipecat, kan rugi gitu loh. Maka kombinasi antara ijazah, IPK besar, kompetensi yang bagus, sertifikat kompetensi, kemampuan punya, ya pasti diterima orang banyak gitu. Oke. Challenge thinker saat mereka memiliki tantangan, saat mereka mendapatkan kesempatan untuk memecahkan satu masalah, maka dia akan melakukan asumsi-asumsi navigasi. Mereka akan melihat kondisinya, mereka akan mencari bukti-buktinya, lalu mereka simpulkan, dan sudut pandang mereka akan dibawahi skala bukti-bukti tertentu. Tapi itu hanya pada tingkatan awal, kan nanti ada proses lagi. Kan dalam challenge itu yang diperlukan adalah proses, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mereka menciptakan, mengenali sebuah produk, mengenali sebuah user. Mereka lakukan semuanya. Mereka juga dapat menemukan beberapa contoh yang mungkin penipuan pada diri mereka sendiri. Dan kesulitan yang terjadi pada challenge thinker sebenarnya adalah bahwa mereka tidak meyakini bahwa pemikiran mereka itu lebih baik dari yang sebenarnya, sehingga akan lebih sulit untuk mengenali masalah yang melekat dalam pemikiran yang buruk. Jadi pikiran mereka itu yang harus terjadi, karena harus dibuktikan dong itu. Nah, thinker, pemikir berikutnya beginning thinker. Kalau tadi ada unreflective, challenge thinker, sekarang pemikir atau beginning thinker. Pada bagian beginning thinker,
atau pemikir pemula, mereka lebih menghargai nalar, menjadi sadar diri dalam pemikirannya. Mungkin juga mereka melihat konsep dan bias yang mendasari ide-ide. Selain itu, para pemikir dalam beginning thinker mengembangkan standar internal yang lebih tinggi mengenai kejelasan, keakuratan, dan logik. Mereka menyadari bahwa ego mereka itu memainkan peran kunci dalam mengambil keputusan. Aspek besar lainnya yang membedakan pemikir kuat ini adalah mereka memiliki kemampuan untuk menerima kritik terhadap pendekatan mental, meskipun masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan mungkin tidak memiliki solusi yang cukup jelas terhadap masalah yang ditemukan. Di beberapa buku, di beberapa blog, di beberapa ceramah agama, atau bahkan orang tua saya pribadi, ternyata menurut beliau-beliaunya, dan betul itu, ternyata kuliah itu tidak membuat orang kaya. Saya bilang, iya ma, memang kuliah itu tidak membuat orang kaya, tapi kuliah itu membuat seseorang itu menjadi berpengetahuan bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkenalan, bagaimana bergaul, bagaimana memulai satu konteks tertentu. Proses itu yang didapetin oleh mereka yang berkuliah S1, S2, cara nalarnya semakin bagus, mentalnya semakin hebat, dan sebagainya. Di ceramah agama pun sering juga dilakukan, diomongan seperti itu, bahwa kuliah itu tidak membuat kamu pinter, tidak membuat kamu itu kaya. Nah, kalau kamu kuliah doang nggak bekerja, ya nggak bisa kaya gitu. Oleh karena itu ya kamu harus bekerja. Nah, untuk bekerja kamu butuh ilmu gitu. Itu yang dimaksud. Yang berikutnya adalah practicing thinker. Thinker atau pemikir keempat ini tidak hanya menghargai kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri, namun juga memiliki keterampilan untuk mengatasinya. Seorang pemikir pada tingkat ini akan mempraktekkan kebiasaan berpikir yang lebih baik dan akan menganalisis proses mentalnya secara teratur. Karena itu akan membantu kamu, membantu kalian teman-teman itu untuk berproses menjadi seorang akademis yang lebih hebat. Kamu bisa berkomunikasi, kamu bisa berpikir, mengetahui bagaimana tekniknya, dan sebagainya. Yang berikutnya advanced thinker. Advanced thinker atau pemikir maju akan merasa nyaman dengan kritik diri mereka dan melakukannya secara sistematis dan mencari perbaikan yang ada. Ciri utama yang diperlukan untuk tingkat ini adalah wawasan intelektual, integritas intelektual, empati intelektual, dan kebijakan intelektual. 4 ini yang akan mendasari bagaimana mereka akan berpikir. Oleh karena itu, saat kita menjadi seorang mahasiswa, maka kita akan mendapatkan semua ini, dan kita dididik untuk menjadi orang hebat. Yang dipikirkan. Next, master thinker. Ini masih kurang. Ini master thinker, advanced thinker, salah ini. Master thinker ini tingkat posisinya lebih jauh lebih hebat. Dia kalau bisa dibilang pengalamannya banyak dan butuh waktu memang untuk masuk ke dalam level master thinker.
namanya master. Sebenarnya tidak boleh master ini digunakan, kata-kata master itu seenaknya sendiri. Kalau mereka nggak punya pengalaman ya tidak bisa gitu. Oke ya, ini beberapa contoh bagaimana kita melakukan proses desain untuk sesuatu yang memang kita perlukan ya. Seperti sebelumnya bahwa dalam sebuah design thinking UI UX selalu diutamakan empatis, lalu define, ideate, prototype, test, repeat sampai dapat hasil yang maksimal. Kenapa kita harus empatis? Seorang desainer desain UI UX wajib merasakan, wajib mengetahui, wajib mereka bisa berpikir seperti orang yang dituju. Makanya mereka, seorang desainer itu kalau sudah expert, udah master, mereka pasti bisa melakukan tindakan yang tepat. Maunya seperti apa, sasarannya siapa, dia pasti melakukan hal yang tepat. Butuh proses untuk lari ke sana, tidak bisa sembarangan. Dari standard the school design thinking process itu ada, tadi saya bilang ada empatis, define, ideate, prototype, dan test. Itu apa yang dilakukan di empatis? Interview, shadowing, seek to understand, no judgmental, tidak boleh ngambil tindakan. Oh ini begini, tidak boleh. Harus betul-betul dikorek beneran. Nah, bahasa kalian saya dikepoin gitu ya. Ya harus kepo kalau mau sesuatu, kalau buat sesuatu supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau define ya personas, role out, objective, decision, the challenge, dan lain-lainnya. Sampai mendapatkan testing bagaimana kita melakukan pemahaman tentang apa yang kita buat, siapa pelakunya, itu wajib. Dulu saya pernah cerita saat kalau nggak salah ya, saya pernah menjadi responden untuk aplikasinya IndiHome ya, apa saya lupa itu saya pernah ditanya di corrected UCTV, insya Allah UCTV. Jadi saya itu waktu masuk direkam, ada 3 kamera depan, kamera samping kiri, samping kanan. Terus saya tunjukin ini menu, ini adalah aplikasi UCTV, dijelasin begini banyak beberapa menit. Terus ditanyain, Bapak sudah siap untuk kita lakukan evaluasi atau survei gitu ya. Lalu saya bilang oke, siap. Terus saya coba, terus ada soal, dikasih soal itu saya baca, oh begini gitu ya. Akhirnya saya coba, ada yang berhasil tapi juga banyak nggak berhasil gitu. Karena memang ada banyak berhasil karena terjadi beberapa perubahan total. Satu hal yang perubahan total misalnya gini, kalau setting menu setting atau pengaturan itu kan biasanya bergerigi tuh bentuknya, ternyata nggak gerigi gitu. Saya nyari mana ini sampai beberapa menit kok nemu ya gitu. Terus saya nyerah, ini loh Pak di sini. Loh, saya bilang loh kok di situ, loh kok gambarnya begitu, kalau settingan harusnya begini, biasanya di sini gitu. Ya saya wajib komentar dong, komunikasi soalnya. Terus suruh apa lagi? Nggak dapat lagi juga. Loh ini kok begini, harusnya kalau sesuatu menu itu nggak bisa diakses maka biasanya warnanya abu-abu gitu. Ya enggak. Wah saya banyak ngomong sampai sekian satu jaman saya coba menjadi responden itu. Lalu saya bilang, loh Mas, mohon maaf karena masih muda-muda, ini tujuannya Mas untuk mendapatkan user experience. Saya bilang gitu. Loh
Kok tahu Pak? Iya, karena saya juga ngajar di IMK, interaksi manusia dan komputer, dan UX. Saya bilang gitu. Iya Pak, kita membutuhkan. Loh Mas, harusnya kan nggak boleh gitu Mas. Iya Pak, terima kasih udah ada inputannya gitu. Jadi inputan itu yang memang saya butuhkan, kata begitu. Ya udah, kita akhirnya ngomong banyak. Jadi memang betul-betul sound design nggak boleh kita merubah experience user terlalu jauh gitu loh. Kalau kalau aplikasimu yang kamu buat itu tidak memenuhi standarnya, ya akhirnya banyak orang meninggalkan, nggak akan mau nanti. Oke ya, paham itu ya Mas ya, bahwasanya dalam proses desain ini nggak bisa kita sembarangan. Kita harus masuk ke dalam user, kita harus berempatis, kita harus merasakan apa yang dia rasakan, kita harus berpikir bagaimana itu terjadi, bagaimana buat mereka itu enjoy dan sebagainya. Nah oke, contoh nih, kalau tadi saya ngomong UI UX secara umum, sekarang saya ngomong pengembangan UI saja. Kalau kita saat pengembangan aplikasi, secara umum saat kita mengembangkan aplikasi itu selalu kita menggunakan model waterfall. Model waterfall ini, kalau teman-teman tahu bahwasanya model waterfall ini model paling tua dan sederhana. Model ini bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi, bahkan untuk riset-riset yang lain gitu. Dalam model waterfall ini ada 5 tahapan atau 5 fase. Requirements, design, coding, testing dan implementation. Ada 5. Ini kalau teman-teman cek, yang tak buat ini adalah metodologi penelitian dari Merapi Analysis Framework. Ini framework yang saya ciptakan sendiri untuk memastikan apa yang kita buat itu valid atau tidak untuk dikerjakan. Lalu saya mengembangkan aplikasi, lalu aplikasi saya tes, saya ngetesnya pakai ISO 97263. Lalu di ISO ini ada untuk usability, karena di sini usability testing ya, ada 5 subfaktor, yaitu understandability, learnability, operability, attractiveness, sama usability compliance. Sedangkan yang inilah yang namanya model waterfall. Jadi teman-teman bisa mengakses di ejournalitats.aci.id, SNECPAN, artikel view-nya 679. Teman-teman bisa cek ini nanti. Nah, kalau ini semua adalah metodologi penelitian saya, tapi kalau satu ini adalah tempat bagaimana saya mengembangkan sebuah aplikasi, saya memanfaatkan waterfall model. Nah, dari 5 fase ini, tahapan yang paling utama, paling penting adalah requirement. Di tahapan requirement ini, seorang pengembang atau sistem analis wajib memahami maunya customer ini apa, maunya pengguna ini seperti apa. Mereka harus bisa mencari atau menarik beberapa hal yang mungkin tidak akan terdeteksi menjadi terdeteksi. Satu hal yang memang susah dan diperlukan kemampuan yang tinggi. Biasanya kalau di perusahaan itu awalnya pekerjaanmu cuma developer atau electronic data processing, input data saja, lalu mengembang menjadi programmer. Kalau sudah 5 tahun 6 tahun, maka kamu akan naik jabatan menjadi sistem analis muda. Kalau sudah dipercaya sama si perusahaan, maka kamu akan bisa menjadi sistem analis. Nah, sistem analis ini tidak gampang. Memang harus betul-betul banyak project yang dipegang dan harus bisa berkomunikasi dengan si klien. Kenapa sih kok fase requirement ini penting? Karena pada fase ini pengembang harus memahami kebutuhan pengguna, dan pada fase ini pengembang itu harus dapat mengulik segala hal permasalahan, keinginan, bahkan harus dapat berpikir ke depan bagaimana mengembangkan aplikasi. Yang sering terjadi di mahasiswa adalah saat mereka pada tahapan fase requirement itu hanya mendapatkan kebutuhan mentah dari si klien, terus cuman dijadikan bentuk computerized, tidak berpikir secara baik bagaimana kalau itu seperti ini. Ini agak berat.
Oke, sepertinya teman-teman cukup, dan ini adalah tugas yang harus kamu lakukan, gitu ya. Belajar saja, sebenarnya belajar saja. Coba dipetakan. Yang pertama, saat kamu mengembangkan aplikasi, coba dipetakan kembali. Karena gini, dalam mengembangkan aplikasi itu pertama kali yang harus dipikirkan adalah masalah apa yang akan saya selesaikan, masalah mana yang akan saya selesaikan, masalah 1, 2, 3, 4 atau ke N. Misalnya gini, kalau misalnya ujuk-ujuk saya itu mau membuat game edukasi pembelajaran matematika. Nah, masalahnya kan bukan itu. Kenapa kok muncul itu? Masalahnya adalah satu, misalnya ternyata ide kan didapat dari banyak tempat ya, ada banyak tempat, ada banyak ruangan sebelah mana terserah. Ternyata di kampung saya itu atau di SDA itu banyak siswa yang tidak bisa matematika. Permasalahannya itu tidak banyak siswa yang tidak bisa mata pelajaran matematika. Yang kedua, siswa itu sukanya main game, sukanya bermain aja, tidak pernah belajar gitu ya. Sampai-sampai guru dan orang tua itu mumet mikirnya, gimana caranya ini supaya anak-anak itu mau belajar matematika. Karena matematika ini sampai saat ini menjadi momok yang paling besar di setiap siswa. Itu masalah-masalah kamu uraikan nih. Terus setelah menguraikan masalah-masalah itu, maka tentukan pengguna aplikasi ini siapa ya. Oh, pengguna aplikasi ini adalah siswa kelas berapa, di sekolah mana. Karena itu yang akan membawa kalian bagaimana membuat satu aplikasi yang baik dan benar. Oh, nggak cuma siswa, guru juga perlu. Oke, silakan, ada guru, ada siswa gitu ya, nggak apa-apa. Kalau guru tujuannya begini, kalau siswa harus begini, nggak apa-apa, silakan petakan semuanya. Ini catatan buat teman-teman saat ngomong pengguna aplikasi, maka pastikan bahwa yang namanya pengguna aplikasi itu adalah mereka yang menggunakan aplikasi itu secara langsung, atau pengguna yang langsung berinteraksi dengan aplikasi yang kita kembangkan. Makanya kenapa kalau di dalam desain UML atau use case itu hanya aktor-aktor yang berhubungan dengan aplikasi saja yang ditulis, yang tidak usah. Ingat ya, aktor ya, aktor itu namanya, jabatan berarti. Misalnya ini, guru, siswa, orang tua, kepala sekolah. Bukan user 1, user 2, user 3, admin, bukan. Tapi guru, kepala sekolah, siswa, orang tua yang mungkin berhubungan dengan aplikasi yang kita buat. Masing-masing case beda-beda loh, tidak bisa disamakan. Maka harusnya ada dilakukan proses requirement engineering. Dan kalau sudah tahu yang namanya sasaran penggunanya, maka prosesnya, oh ini matematika untuk anak SD, maka kita harus survei dong kemana, ke sekolahan tempat tujuan kita. Kalau sudah ke survei ke sana, ketemu dong dengan kepala sekolah, maunya apa, terus guru-gurunya seperti apa. Udah ngomongin semua, wawancara itu penting, dan ini tahapan paling penting di antara semuanya, karena proses ini akan membuka cakrawala teman-teman bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi. Lalu jangan lupa setelah semua itu selesai dianalisis, jadilah use case diagram. Teman-teman biasanya sering buat seperti itu. Oke, silakan teman-teman belajar. Minggu depan insya Allah akan saya bahas tentang yang lain lagi. Terima kasih semuanya. Kita sudah sampai di penghujung perkuliahan kita. Semoga penjelasan ini nanti bisa menjadi yang terbaik untuk teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.